Iya. Ini gila banget. Jadi ini bagian dari tata kelola negara yang tidak bagus ya. Nggak governance ya. Ya sebenarnya begini. Ini yang paling akarnya adalah karena kita tidak pernah mau membangun pertanian kita secara serius. Ya punya visi di dalam pertanian, pertanian yang modern yang ditopang juga oleh manufaktur yang modern. Nanya baru gue jawab kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi, FNN ya. Ini saya ada di sawah petani nih. Anda bisa lihat, wah sawahnya sudah menguning dan sebentar lagi panen. Di beberapa bagian petak lain itu sudah ada yang panen, bahkan lihat itu kuning semua ya. Anda bisa bayangkan kan, saudara, di suasana seperti ini, petani menjelang panen dan sebagian sudah mulai panen. Ini pemerintah mau impor beras. Oh ya, saya informasikan saya ada di daerah Tegal Pemalang ya. Tegal Pemalang. Nah di sini, ini ada teman saya, pengamat politik. Wah, nggak muda lagi tapi tetap muda banget. Gede Siriana. Dia bunyi kenceng di Twitternya. Halo Gede, apa kabar? Apa kabar juga? Gede, ini kita lagi prihatin nih. Ya, pemerintah memutuskan akan impor beras 1 juta ton. 1 juta ton. Pada saat yang sama, Buas, Budi Waseso, Dirut Perum Bulog, itu menolak. Bukan menolak, sebetulnya sih dia menglemparkan bahwa stok di gudang beras Bulog itu sampai 900.000 ton. Masih banyak banget. Bahkan di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu sudah jelas-jelas menolak impor beras karena beras masih banyak. Nah, ini menurut Anda gimana, Gede? Ya, impor itu kan ada dua macam, dua kondisi ya. Jadi pertama impor karena memang benar-benar kepepet, atau impor karena memang dengan sengaja tidak pernah mau membangun pertanian. Nah, saya melihat Indonesia ini ada di yang kedua tadi. Tidak mau membangun? Ya, tidak pernah mau membangun pertaniannya secara serius. Jadi memang tampaknya seperti diciptakan suara kepepet-pepet gitu ya? Iya, jadi bukan karena kepepet dalam pengertian ada bencana. Biar tidak ada bencana juga sering impor beras. Mepet-mepet soalnya ya. Diciptakan suasana mepet supaya ada peluang untuk impor beras. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih ngotot pengen impor beras itu kenapa sebetulnya? Ya, impor beras ini kan memang sudah menjadi apa ya, diketahui banyak pihak bahwa di situ ada bisnis rentenya, gitu loh. Jadi ya sudah menjadi rahasia umum, rahasia publik bahwa setiap kebijakan impor ini selalu ada fee. Oke. Dan itu lumayan gede ya fee-nya ya? Ya lumayan besar. Sekarang kalau misalnya 2 juta ton, itu berarti sekitar 2 miliar kilo. 2 miliar kilogram, per kilonya 1.000 aja udah berapa? 2 triliun saudara. 2 triliun itu. Duit gratis. Nah. Kalau Anda jadi menteri, saya jadi pengusaha, saya dapat jatah nggak usah 2 miliar ton ya. Saya dapat jatah 100.000 ton aja, berarti saya dapat 100 miliar loh. Kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. 100 miliar kalau saya kasih menterinya, pejabatnya 20 miliar, saya masuk 80 miliar. Ya. Ini gila banget. Jadi ini bagian dari tata kelola negara yang tidak bagus ya. Nggak governance ya. Ya sebenarnya begini. Ini yang paling akarnya adalah karena kita tidak pernah mau membangun pertanian kita secara serius. Ya punya visi di dalam pertanian, pertanian yang modern yang ditopang juga oleh manufaktur yang modern. Kita negara agraris. Nah, padahal kita negara agraris, juga kita negara maritim. Nah, seharusnya basis ekonomi kita ada di situ, di pertanian dan nelayan. Ya. Sedangkan jumlah tenaga kerja saja itu kemarin nih selama COVID itu justru banyak disumbang oleh dari pedesaan tenaga kerja. Ya, ini artinya ketika terjadi COVID, ya jumlah orang miskin bertambah,
pertambahannya juga disumbang dari pedesaan. Oke. Gitu loh. Nah, seharusnya pertanian inilah yang Jadi penolong ya. ya Penyangga menjadi ya. oleh penyangga. Kalau industri pertanian kita memang diseriusin dari awal. Diseriusin dari Disiapkan awal. menjadi supaya kita minimal bisa swasembada lah ya. Ya. Ada- Bahkan negara-negara Eropa atau Amerika seperti Kanada yang memang sudah mempunyai teknologi tinggi ya, negara manufaktur dan teknologi tinggi, tetap saja pertaniannya dibangun secara ya. modern. Iya. Gitu loh. Kita terbalik justru. Oke, gede. Jadi rencana impor ini banyak orang marah. Gubernur Jawa Timur jelas-jelas menolak. Lalu DPR kemarin ketika memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga marah. Dan kita tahu juga Bang Rizal Ramli, ekonom senior kita juga marah sekali karena dia bilang ada rente di sana. Sudah Anda katakan. Faisal Basri juga bilang impor lagi, rente lagi. Nah, yang menarik sudah gede. Ketika dengan DPR, itu Menteri Perdagangan mengaku siap mundur kalau kebijakan impornya salah. Gimana nih? Ya kalau menurut saya lebih baik mundur dari sekarang. Gitu ya? Iya, karena artinya kalau di kepalanya masih berpikir impor, ya artinya kita bisa lihat lah idealismenya juga seperti apa ini menteri gitu loh. Tapi kan dia mundur kalau kebijakan impornya salah, bukan ujuk-ujuk mundur gitu, gimana? Iya benar, tapi artinya begini, justru saya melihat dalam kondisi COVID ini justru seharusnya rakyat dilatih. Kalaupun memang kekurangan, ya dia suruh tanam apa, dikembangkan, nanam singkong, nanam apa lagi yang lain gitu loh. Sehingga artinya tanpa impor pun kita bisa. Apalagi data-data menyebutkan bahwa beras cukup banyak stoknya ya. Ya beras juga cukup banyak. Kemarin saya baca berita bahwa kondisi beras di gudang-gudang Bulog itu mengalami penurunan mutu. Penurunan mutu ini kalau impor masuk lagi berarti makin lama keluar makin buruk dong, makin jelek dong berasnya dong. Ya jadi begini yang saya tahu sering terjadi kalau yang beras yang masuk ini kan biasanya yang dulu-dulu nih kualitasnya buruk. Sehingga dia langsung masuk di gudang yang langsung cepat keluar supaya tidak menjadi busuknya terlalu lama. Nggak FIFO berarti dong? Ya, Post in, post jadi out. dia melanggar prinsip FIFO ini gitu loh. Oke. Dan itu semua karena ada rentenya ya dia? Karena ada rente itu, karena beras yang lebih murah kan pasti beras rusak tuh pasti lebih murah gitu. Oke, jadi tunggu, kembali ke soal kebersediaan Menteri Perdagangan untuk mundur. Ini kan sesuatu yang rada wow ya, bahwa mundur selagi menjabat tuh bukan budaya Indonesia, Dok. Banyak pejabat yang kelakuannya jeblok nggak mundur juga gitu. Gimana nih? Ya, maksud saya begini. Sebenarnya kan banyak orang-orang yang ahli pertanian yang bisa menggantikannya gitu loh. Ini jadi Menteri Perdagangan loh yang mundur loh, bukan Menteri Pertanian. Iya, artinya di sini dari pihak yang mengetahui tentang pertanian kan juga banyak. Nah, artinya sebenarnya kita tidak kekurangan orang. Itu satu. Kedua, kalaupun memang misalnya dari Menteri Perdagangan mundur pun ya menunjukkan bahwa dia memang punya budaya untuk menjaga etika. Jadi satu sisi kita apresiasi itu ya? Ya, kita apresiasi. Tapi kalau mau mundur, ya mundur aja dari sekarang gitu loh. Jangan sampai akhirnya sudah terjadi impor beras, ya. Lalu kemudian terjadi polemik lagi, ya. Petani menjadi korban, ya. Negara pertaniannya juga tidak maju-maju, baru Menteri Perdagangannya mundur. Menurut saya terlambat. Sekjen PDIP Hasto itu mengatakan rencana Lutfi Menteri Perdagangan mengimpor beras itu sama dengan menampar Jokowi. Kok kenapa sih Jokowi ditamparin dulu sama menteri-menterinya, kenapa ini? Ya saya kira begini, sekarang ini kan periode terakhir Jokowi nih. Jadi saya pikir para pendukungnya ini yang baik yang di luar kabinet maupun di dalam kabinet ini berupaya untuk memaksimalkan lah feedbacknya lah. Jadi mereka ini semua berupaya, ada yang mau impor A, impor B, impor C gitu. Terus ada yang mau bertahan mencalonkan Jokowi 3 periode. Nah, ini jadi banyak pihak yang memang sebenarnya pengen
membusukkan Jokowi nih ceritanya. Gitu loh. Jadi saya pikir lebih baik mundur aja gitu loh. Tapi memang impor ini memang menjadi sumber pendapatan yang bagus sekali buat individu maupun buat partai. Itu sebabnya ketika dulu Menteri Perdagangan Enggar Tias Lukito impor gula, impor beras, impor daging kan sempat disemprot sama Rizal Ramli itu. Ya. Dan sempat bersengketa itu. Jadi memang impor ini cara cepat untuk mendapat uang masalahnya gitu loh. Ya, impor ini kan dagang. Nggak perlu bangun pertanian. Tinggal datengin gitu loh. Tapi kan dampaknya akhirnya adalah ini juga bukan hanya menampar Jokowi, tapi juga menampar petani gitu loh. Nah, petani kan akhirnya jadi apa ya? Sekarang kita bisa lihat lah alih fungsi lahan. Kenapa? Karena pertaniannya juga tidak maju-maju, penghasilannya makin menurun, jumlah tenaga kerja petani mudanya juga semakin sedikit. Nah, lama-lama tanah kita jadi perumahan semua. Pangannya impor, karena itu cara yang paling mudah memang. Dan rentenya tinggi sekali. Tinggi sekali. Sekali gebuk berapa tadi itu? 2 triliun bisa. Kalau 1.000 per kilo, impor 2 juta ton, 2 triliun. 2 triliun saudara. Ini tapi Buas mengatakan ya, bahwa rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton yang diberitakan itu sudah menekan harga padi di tingkat petani. Jadi harga pembelian pemerintah itu 4.000 kalau nggak salah. Itu harga padi tingkat petani turun jadi 3.400, bahkan naik sampai 1.400 kilo. Itu 1.400 rupiah per kilo. Itu kan bukan cuma menampar petani, tapi bisa membunuh petani itu gede. Gimana? Ya, semua juga akan punya dampak ya. Baik di pedagangnya, di tingkat ecerannya pasti ada dampak gitu. Karena kan jumlah ini pasti akan mempengaruhi pasar gitu loh. Dalam saat bersamaan memasuki pasar ini semua bisa terganggu rantai perdagangan atau jalur beras ini gitu loh. Oke, pertanyaan penutup gini. Ini kan apapun yang terjadi, menteri apapun, menteri pertanian kayak menteri perdagangan, kepala bulog, semua kan di bawah presiden sebetulnya nih. Nah, kok kita belum dengar ya presiden bicara di hiruk pikuk seperti ini, padahal waktu di kampanye bolak-balik bilang akan memuliakan petani, akan stop impor beras, impor gula, impor daging. Nah, ini kenapa dia tidak juga kunjung berbicara? Ada apa gerangan sebetulnya ini dia? Ya, saya pikir kan begini, itu juga menunjukkan bahwa posisi Jokowi itu memang dikelilingi atau bahkan mungkin dikuasai oleh orang-orang di sekitarnya yang punya agenda-agenda impor-impor ini gitu loh. Tapi sekali lagi, menurut saya, kalau mau menjadi perdagangan, janganlah sekalipun berpikir tentang impor apapun, beras, gula, garam dan lain-lain. Bangunlah pertanian ini, gitu loh, benar-benar sesuai dengan alam yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu untuk ditanami gitu loh. Dan ngomong-ngomong memang nomenklaturnya namanya Menteri Perdagangan ya, bukan Menteri Pengimporan. Menteri Pengimporan. Oke saudara sekalian, sedikit lagi deh saya sebutkan satu lagi nih. Kenapa sih data kita beda-beda? Tanya soal beras kepada Menteri Pertanian beda, kepada Bulog beda, kepada Menteri Perdagangan beda. Sebetulnya kenapa bisa beda-beda terus nih? Kenapa ini? Ya soal beda itu kan bukan hanya di soal pertanian atau beras, tapi juga di penduduk dan mungkin data-data lainnya. Tapi saya melihat memang kadang-kadang persoalan data di Indonesia ini memang sengaja kayaknya dibiarin tetap berbeda supaya ada alasan-alasan seperti ini gitu loh. Karena tidak ada yang bisa dipegang. Yang sini bilang tidak perlu impor, yang ini punya dasar saya bisa impor gitu loh. Oke. Jadi kalau soal beras sebetulnya saya nih kalau ada beda pendapat gitu, beras ya tanya Menteri Pertanian. Kalau mau lebih yakin lagi tanya Bulog, kan dia pegang berasnya kan begitu kan. Ya, tapi sudahlah mereka yang berkuasa. Mestinya kan Menteri Perdagangan itu hanya eksekusi dari suatu kebutuhan, di mana kebutuhan berasnya ini berdasarkan dari Menteri Pertanian dulu atau Bulog. Yang terjadi sekarang. Jadi bukan usulannya dari Menteri Perdagangan. Yang sekarang ini berita menyebutkan Buas membuka tabir bahwa perintah, bukan usulan, perintah impor beras datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Aduh, ampun ya, jadi benar.
Menurut kata Gede, memang data sengaja dibuat rancu begitu rupa supaya para pemburu rente, para penjahat, sorry ya saya bilang saya penjahat ya, itu bisa punya dalih untuk melakukan impor-impor tadi. Oke, sekian saudara sekalian, makasih Gede. Saya Edi. Assalamualaikum. Saya Gede untuk FNN. Assalamualaikum. Saya Gede. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini masih ada gambar padinya, lihat tuh. Padi menguning. Ini petani harusnya bergembira ria dengan padi yang menguning, tapi bisa tercekik karena impor yang dilakukan oleh pemerintah. Aduh. Oke.